Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Marwan Ritonga di channel Literasi Kehidupan. Oke, dalam video kali ini saya akan membacakan tentang buku yang lagi trending sekarang. Bukunya yang Imam At-Tirmizi, Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Nama asli buku ini tuh Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang biasa tuh diiklanin di banyak sosial media seperti kayak Shopee gitu ya. Terus banyak juga sih di Instagram, Twitter dan lain-lain sebagainya. Oke, perlu diketahui teman-teman, di sini saya bukan semacam berdakwah, bukan semacam mengkuliahin, tapi saya hanya membaca karena ini juga baru datang, baru saya beli beberapa hari yang lalu. Oke, di sini saya hanya membacakan isi buku ini karena saya juga benar-benar belum tahu apa sih sebenarnya isi buku ini. Dan yang paling membuat saya sedikit merasa waduh gitu ya, saya sebagai umat Rasulullah, tapi saya nggak tahu nih bentuk rupa Rasulullah itu seperti apa, keseharian dia itu seperti apa, cara dia berpakaian, ya keseharian itulah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali gitu kan. Nah, setelah saya melihat di sosmed itu banyak mengiklankan tentang buku ini, jadi saya merasa tertarik. Oh iya ya, saya emang harus tahu juga gitu kan. Nah, maksud saya bikin video ini tuh biar sekalian nih menyelam sambil minum air, mending kira-kira seperti itu ya, peribahasa yang tepat ya. Karena bagi saya itu, saya baca, saya dapat ilmu insya Allah, dan teman-teman yang mendengarkan mungkin juga insya Allah akan dapat ilmunya. Karena bagi saya nggak semua orang punya waktu gitu ya, nggak semua orang punya kesempatan juga untuk mempelajari atau membaca buku ini, karena setiap kesibukan orang itu pasti berbeda-beda. Mungkin dengan saya baca, antum-antum sekalian bisa mendengarkan tanpa mengurangi, tanpa menghambat aktivitas dari teman-teman sekalian gitu. Saya juga yakin dari teman-teman juga udah punya buku ini, tapi mungkin nggak semuanya punya waktu untuk membaca ini. Gitu kira-kira ya. Di sini tuh ada beberapa bab yang mulai dari perawakan fisik maksud saya. Mulai dari perawakan fisik, tanda kenabian, pakaian dan penampilan beliau, perhiasan, baju perang dan senjata. Masih banyak lagi sampai, kalau di sini sih ada tulisannya itu sampai wafat dan warisan beliau. Nah, pada kesempatan kali ini pula mungkin saya hanya membacakan satu bab dulu ya. Kita bacakan satu bab dulu tentang fisik Rasulullah SAW. Oke, langsung saja. Yang pertama itu dari Abu Razak Utaibah bin Sa'id memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dari Anas bin Malik. Ia mendengarkan Anas bin Malik berkata, Rasulullah itu perawakannya tidak terlalu tinggi, ya, tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali, maksudnya kulitnya ya, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Di sini tidak spesifik ya berapa. Yang kita tahu sebelumnya kan 63 ya. 63 tahun atau 62 tahun. Tapi di sini tidak disebutkan dengan secara spesifik, hanya 60 tahunan. Nah, pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut berwarna putih atau uban. Nah, yang kedua, Humaid bin Mas'adah Al-Basri bercerita kepada kami. Abdul Wahab As-Saqafi meriwayatkan dari Humaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus.
Rambut beliau tidak keriting juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan, dan jika berjalan beliau berjalan dengan tegap. Ya, saat berjalan itu Rasulullah berjalan dengan tegap. Yang ketiga, dari Muhammad bin Bashar yakni Al-Abdi bercerita kepada kami. Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Syu'bah bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Ia berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, Rasulullah adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai kuping atau telinga, dan beliau memakai kain merah. Berambut lebat sampai kuping, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Begitu. Nah, yang keempat, Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami. Waqi' bercerita kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah SAW. Rambutnya mencapai kedua bahunya bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun orang yang berperawakan terlalu tinggi. Artinya sedang ya. Yang kelima, Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami. Abu Nuaim bercerita kepada kami. Al-Mas'udi bercerita kepada kami dari Utsman bin Muslim bin Hurmuz, dari Nafi' bin Jubair bin Mut'im, dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegap, layaknya orang yang sedang menapaki jalan dengan tegak. Beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Paham ya teman-teman ya? Tegap seperti menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Gitu. Nah, yang ketujuh, Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami. Ayahku bercerita kepada kami dari Al-Mas'udi dengan sanad-sanad yang serupa dan makna yang sama. Yang ketujuh, Ahmad bin Abdah Ad-Dabi Al-Basri, Ali bin Huzur, dan Abu Ja'far Muhammad bin Al-Husain yakni Ibnu Abi Halimah bercerita kepada kami. Adapun maknanya sama. Mereka berkata, Isa bin Yunus telah bercerita kepada kami dari Umar bin Abdullah Maula Ghufrah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepada kami dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Ali pernah menyifati Rasulullah SAW dengan mengatakan, Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting, bergulung, dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Mata beliau hitam pekat dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya. Tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus dari dada sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan penuh kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya,
dan siapapun yang pernah berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Masya Allah. Oke, yang ke-8. Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, ia berkata, Jumai bin Umar bin Abdurrahman Al-Izli mendiktekan kepada kami dari kitabnya. Ia berkata, seseorang dari Bani Tamim bercerita kepadaku dari putra Abu Halah, suami Khadijah yang memiliki kunyah Abu Abdullah, dari putra Abu Halah dari Al-Hasan bin Ali. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Halah yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Masya Allah. Ia lebih tinggi dari orang-orang pendek dan lebih pendek dari orang-orang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan dibelah. Maksudnya rambutnya dibelah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi kuping. Kedua telinganya saya ulangnya. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan dibelah atau belah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi kuping. Kedua telinganya apabila beliau menggeraikannya. Agak ini sih kalimatnya. Harusnya jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi kuping atau tidak melebihi telinganya apabila beliau menggeraikannya. Kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat. Alis jauh dari anak, jauh dari saya teman-teman. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Di antara kedua alis, di sini. Hidungnya panjang dan melengkung di bagian tengahnya. Bercahaya sehingga orang yang tidak memerhatikannya akan mengira hidungnya bengkok. Jauh dari saya. Masih hadis yang berapa nih? Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak, bulu dadanya halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah, tubuhnya proporsional, gemuk, ideal, perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sandinya besar, dadanya bidang, bagian tubuhnya yang tidak tertutupi pakaian bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Telapak kakinya bagian tengahnya melengkung. Tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang atau tidak menggenang. Kira-kira gambarannya. Punggung kakinya rata sehingga apabila disiram air langsung hilang atau air itu tidak menggenang gitu di punggung kaki. Masya Allah ya. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan, cepat seperti menuruni lereng. Jika menoleh, maka seluruh badannya ikut menoleh. Ya, kalau kita kan biasa kalau menoleh hanya cukup kepala. Iya.
Gak semua badan kita ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, teman-teman. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi atau menunduk daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya, dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Gimana dengan kita? Saat kita ketemu dengan teman, kerabat, bahkan keluarga, kira-kira kita yang duluan mengucap salam, apa teman kita, apa kerabat kita, apa keluarga kita? Ya, ini jadi muhasabah juga buat kita. Lanjut yang ke-9. Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsanah bercerita kepada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami, Syu'bah bercerita kepada kami dari Simak bin Harb. Ia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang didoliul fami, ashkalul aini, dan manhusul aqidi. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud daliul fami? Ia menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya, apa yang dimaksud ashkalul aini? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya, apa yang dimaksud manhusul aqidi? Ia menjawab, sedikit daging tumitnya, di kakinya sedikit daging. Yang ke-10, Hanan bin As-Sari bercerita kepada kami, Atsar bin Al-Qasim bercerita kepada kami dari Ash'ats yakni Ibnu Siwar dari Abu Ishaq dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sinar rembulan ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah. Aku melihat beliau dan melihat bulan tersebut, maka menurutku beliau lebih indah daripada rembulan. Beliau lebih indah daripada rembulan. Sebelas, Sufyan bin Waqi' bercerita kepada kami, Humaid bin Abdurrahman Ar-Ruwasi bercerita kepada kami dari Zuhair dari Abu Ishaq. Ia berkata, seseorang bertanya kepada Al-Bara, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Al-Bara menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan. Rembulan, teman-teman. Oke, kita lanjut sahabat LK. 12. Abu Daud Al-Masyahifi Sulaiman bin Salim bercerita kepada kami, An-Nadar bin Shuma'il bercerita kepada kami dari Salih bin Abil Akhdar dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW itu putih seolah-olah dibentuk dari perak. Rambut beliau agak berombak. Sebelumnya agak kalau ini kan rambut beliau agak berombak, sebelumnya itu rambut beliau agak ikal, sama. Oke, yang ke-13, Qutaibah bin Sya'id bercerita kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Aku juga melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. 14. Sufyan bin Waqi' dan Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, maknanya adalah sama. Keduanya berkata, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami
Dari Sya'id Al-Hariri, ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi, dan tidak ada lagi orang yang tinggal atau masih hidup yang pernah melihat beliau selain diriku. Aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri, dan perawakannya sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. 15. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Munziri Al-Hazami memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Sabit Az-Zuhri memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim putra saudaraku Musa bin Uqbah bercerita kepadaku dari Musa bin Uqbah, dari Quraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada celah di antara gigi-gigi seri Rasulullah SAW. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri beliau. Gigi seri yang di depan kan ya, gigi seri ya? Oh ya. Untuk bab ini tentang bab fisik Rasulullah itu ternyata emang sampai 15 hadis ya. Dan udah selesai kita baca tentang karakteristik dari perawakan beliau. Oh iya teman-teman, di sini sebenarnya ada keterangan hadisnya itu kan di sini sih ada contoh nih. Hadis yang pertama itu tentang keterangan hadisnya muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3548. Itu tuh ada keterangan muttafaq alaih itu tuh semacam hadis yang disahihkan dari kumpulan ulama gitu. Ini semacam itu lah, mungkin teman-teman juga mungkin lebih paham dari saya kan, lebih paham. Dan kalau misalkan emang masih belum ini, bisa di-searching gitu muttafaq alaih. Kalau misalkan teman-teman beli buku ini pasti ada keterangannya. Tapi saran saya juga sih, mending ya beli buku ini, baca langsung. Mungkin kan kalau secara interaktif gini kan, atau hanya saya yang bicara atau yang membacakan, mungkin nggak semua teman-teman mengerti, nggak semua teman-teman memahami gitu. Karena berbeda membacakan, hanya membaca ya seperti biasa membaca, kita dengerin orang membaca, sama kita dengerin seorang itu ceramah atau berdakwah, itu pasti beda. Cara kita menerimanya juga berbeda pasti. Setiap hadis itu ada keterangannya teman-teman. Hadis pertama muttafaq alaih, hadis kedua, hadis berikutnya itu ada yang tanpa keterangan tapi dia hadis riwayat Muslim gitu, itu udah sahih ya, itu benar itu. Terus ada yang nih dhaif tuh. Nah dhaif itu bukan semata-mata palsu ya, cuma yang kalau misalkan hadis dhaif itu, yang saya juga pernah dengar dari salah seorang ustadz menyampaikan, kalau dhaif itu agak lemah gitu hadisnya ya. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini, di hanya satu bab saja tentang karakteristik Rasulullah atau tentang keperawakan Rasulullah SAW. Semoga Allah selalu merahmati kita teman-teman. Semoga Allah selalu melindungi kita. Allah mudahkan kita dalam proses menuntut ilmu. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, atau proses pembacaan yang kurang jelas, artikulasi yang kurang jelas, mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Terakhir buat teman-teman sekalian, kalau misalkan teman-teman merasa suka sama channel ini atau video ini, teman-teman bisa like. Atau kalau misalkan teman-teman nggak suka, silahkan dislike. Itu juga bagian dari
apa ya, motivasi buat saya untuk memperbaiki lagi. Dan kalau misalkan bagi teman-teman ini berguna atau layak untuk di share, silahkan antum share teman-teman ke publik. Dan kalau misalkan teman-teman sudi meringankan tangannya untuk menekan tombol subscribe-nya, alhamdulillah. Kalaupun misalkan tidak, ya nggak masalah juga buat saya pribadi. Sekian dari saya Marwan Ritonga di channel Literasi Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.